Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Nah, ayo semuanya kita mau siapkan hati, kita mau mulai ibadah kita ya. Untuk itu ayo yang lagi duduk semuanya kita bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri dulu, sikap yang baik ya. Karena ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Oke, sekarang yuk kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Untuk itu semua ambil sikap doa yang baik. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan juga layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap nyanyian, setiap pujian, gerakan dan tepuk tangan kami itu layak di hadapan-Mu dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang sangat setia. Dia kalau udah kasih janji, dia pasti akan tepati janjinya. Nah, biasanya kalau kita bikin tanda janji kayak gimana adik-adik? Kayak gini ya biasanya ya, pinky promise ya. Nah, Tuhan Yesus itu dia nggak cuma sekedar ngasih janji doang gitu, tapi dia akan selalu menepati janjinya ya. Jadi pagi hari ini Lose pengen ajak kita semua nyanyi satu lagu yang mengatakan bahwa janji yang manis kau tak aku lupakan. Oke? Dengan tetap bangkit berdiri kita mau nyanyi ini sama-sama ya. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sekali lagi ya, janji yang manis. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sekali lagi ya, janji yang manis, lebih semangat lagi. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tak terombang-lambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebentar lagi kita mau dengerin cerita firman Tuhan nih. Nah, untuk itu yuk semuanya ambil sikap duduk yang baik ya. Siapkan Alkitabnya ya. Terus siapkan hati, telinga dan pikiran karena kita mau dengerin cerita firman Tuhan sebentar lagi. Yuk, maka dari itu langsung aja kita nyanyi satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab ya. Nah, adik-adik pernah enggak mengalami seperti ini? Misalnya nih, adik-adik sudah belajar untuk tes besok gitu ya. Tapi pada waktu pagi harinya ketika adik-adik lagi belajar gitu, lagi baca-baca gitu ya, mau tes, terus adik-adik itu tiba-tiba merasa takut gitu ya. Takut tidak bisa mengerjakan tes. Nah, kenapa kok adik-adik itu bisa takut? Mungkin adik-adik itu ngerasa bahwa adik-adik itu tidak mampu mengerjakan tes itu sendiri, tidak bisa seperti itu. Kenapa ya adik-adik ngerasa adik-adik itu tidak bisa, tidak mampu mengerjakan tesnya? Mungkin adik-adik ngerasa karena tes itu terlalu susah gitu ya, terlalu sulit. Soal-soalnya terlalu sulit, banyak hafalannya, mungkin seperti itu. Nah, situasi sulit, situasi yang susah itu juga dialami oleh Nabi Elisa. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ke 23. Pada waktu itu Aram itu adalah musuh dari bangsa Israel. Kita tahu Elisa orang Israel gitu ya. Jadi Aram adalah musuh bangsa Israel. Nah, Raja Aram itu akan menangkap Nabi Elisa dengan mengepung kota Dotan, tempat Nabi Elisa berada, sudah dikepung. Nah, kalau adik-adik jadi Nabi Elisa atau orang-orang yang tinggal di dekatnya Nabi Elisa atau yang berada di kota Dotan, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin juga sama gitu ya, sama-sama takut gitu kan ya. Karena apa? Wih, ngeri banget, ada musuh bangsaku seperti itu ya. Datang, wah jangan-jangan nanti adik-adik juga ditangkap, Nabi Elisa ditangkap. Wah, jadi repot semua jadinya seperti itu. Nah, ketika tentara Raja Aram mengepung rumah Nabi Elisa, pelayan Nabi Elisa juga takut. Adik-adik, kalau kita membaca ayat yang ke-15 pakai bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, celaka kita Tuhan. Jadi pelayan Nabi Elisa ngomong sama Nabi Elisanya ya, aduh Tuhan Elisa, kita tuh celaka, apa yang harus kita lakukan? Aram itu sedang menyerbu kita, sebentar lagi bakal menangkap kita. Nah, coba adik-adik bayangkan ya, jadi pelayan Nabi Elisa, tuannya bakal ditangkap. Waduh, ngeri banget gitu kan. Nanti kalau ketangkap sama Raja Aram, nanti Nabi Elisa bisa dihukum mati. Kalau Nabi Elisa bisa dihukum mati, nah pelayannya gimana nih? Pelayannya Nabi Elisa gimana jadinya? Kalau kita jadi pelayannya Nabi Elisa, mungkin kita juga takut. Waduh, ngeri sekali gitu ya. Jangan-jangan aku juga dihukum mati nih. Aku juga ditangkap gara-gara aku melayani Nabi Elisa. Tapi menarik loh jawabannya Nabi Elisa di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari, Nabi Elisa berkata kepada pelayannya, dia bilang seperti ini, "Nggak usah takut, kamu nggak usah takut. Yang ada di pihak kita lebih banyak daripada di pihak mereka." Dan kemudian di ayat yang ke-17b, pelayan Nabi Elisa yang mendengarkan jawaban dari tuannya itu,
akhirnya baru nyadar gitu kan ya. Oh iya, ternyata yang ada di pihak Nabi Elisa, Tuhan itu lebih banyak pasukannya daripada pasukan dari Raja Aram. Dan menariknya di ayat yang ke-23 ditutup dengan keterangan, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kalau kita membaca cerita ini ya adik-adik ya, wah kita mungkin merasa wah orang Israel ini hoki gitu ya, wah orang Israel itu hebat. Ternyata tidak kan kalau kita melihat cerita ini. Bukan karena orang-orang Israel yang hebat, bukan karena orang-orang Israel itu hoki gara-gara tidak jadi diserang sama Aram, tidak. Tetapi karena Allah yang hebat, Allah yang menyertai orang-orang Israel, meskipun kelihatannya Israel itu lemah bagi orang-orang Aram. Jadi Allah yang hebat, bukan Israel yang hebat, bukan karena Israel hoki, tapi karena Allah yang hebat. Nah, kalau adik-adik membaca Perjanjian Baru ya, Allah menyertai kita dan sudah mengalahkan ketakutan terbesar di dalam kita, di dalam hidup kita, yaitu apa? Kematian. Ya, kematian melalui apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati dan Yesus juga sudah bangkit. Dia mengalahkan kematian yang merupakan ketakutan terbesar manusia. Yesus yang bangkit juga berjanji akan menyertai para muridnya, termasuk adik-adik, termasuk kita gitu ya. Sehingga ketika adik-adik lagi mengalami kesusahan, lagi mengalami kesulitan karena nama Tuhan Yesus, adik-adik, temannya adik-adik bisa memfitnah gitu ya, ngomongin adik-adik itu wah terlalu suci dan sebagainya ya. Adik-adik itu mengalami kesusahan karena nama Yesus, kita tidak perlu takut karena ada yang menyertai kita, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Di Matius 10 ayat 18, Yesus berkata, karena Kristus kita para murid ya, adik-adik juga akan dibawa kepada pengadilan negeri. Kita akan dihakimi, kita akan difitnah dan sebagainya. Tapi Yesus berkata di ayat ke-19 sampai ke-20 bahwa kita tidak perlu takut. Adik-adik kalau diganggu sama teman-teman adik-adik, diejek-ejek gitu ya, kamu ini terlalu suci dan sebagainya, adik-adik tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena Roh Kudus akan mendorong kita, Roh Kudus akan mendorong adik-adik untuk berkata-kata apa yang adik-adik perlu katakan. Jadi kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu marah, nggak perlu nangis gitu ya. Karena ada Roh Kudus yang mendorong adik-adik untuk ngomong apa yang adik-adik perlu katakan. Bahkan di Matius 28 ayat yang ke-20b, di situ Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai para murid, termasuk kita, adik-adik, dan juga orang Kristen sampai selama-lamanya. Melalui siapa? Sekali lagi melalui Roh Kudus. Oleh karena itu kita tidak perlu takut ya adik-adik ya, kalau lagi mengalami kesulitan, lagi mengalami kesukaran dan sebagainya. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus sudah bangkit mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Kalau kematian yang merupakan ketakutan manusia yang terbesar saja sudah dikalahkan oleh Yesus, apalagi ketakutan kita yang jauh lebih kecil daripada kematian. Itu kan ya. Kita takut, misalnya takut mengerjakan soal tes seperti itu ya, pertanyaannya sulit sekali gitu ya. Kita mau presentasi di depan para guru-guru gitu ya, susahnya setengah mati, takut setengah mati. Kalau Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian yang merupakan ketakutan kita terbesar, kita sebenarnya tidak perlu takut lagi ngadepin mengerjakan soal-soal ujian yang soal tes yang sulit gitu ya. Terus diejek sama teman-teman, difitnah dan sebagainya, kita tidak perlu takut lagi. Yang kedua, Allah pasti menyertai kita. Tidak peduli kesulitan apapun yang adik-adik alami, yang tadi sudah disebutkan, mengerjakan soal tes, diejek sama teman-teman, atau diperlakukan tidak adil misalnya sama siapa saudara, sama kakak, sama orang tua dan sebagainya, percayalah Allah pasti menyertai adik-adik dengan apa? Dengan menyediakan jalan keluar bagi adik-adik. Tapi ingat ya, jalan keluar bagi Allah, dari Allah bagi kita itu tidak selalu sama. Antara A sama B, jalan keluarnya berbeda. Tuhan misalnya memberikan jalan keluar kepada A
itu beda dengan jalan keluar dari Allah bagi B gitu ya. Itu tidak selalu sama, bisa berbeda. Bisa saja nih Tuhan itu menghapus kesulitan kita gitu kan ya. Kita lagi diejek, kita lagi dihina oleh teman-teman, adik-adik gitu kan ya. Kemudian Tuhan itu menghapus. Kemudian besoknya teman-teman adik-adik itu tidak lagi mengejek adik-adik. Nah itu bisa banget gitu kan ya. Allah bisa menghapus kesulitan kita. Mereka yang mengejek adik-adik itu bisa bertobat seketika. Besoknya langsung tidak lagi mengejek. Itu bisa. Tetapi bisa saja Allah itu memberikan kekuatan kepada adik-adik melalui apa? Papa mama adik-adik nih misalnya, atau kakak misalnya memberikan saran. Kamu harusnya begini loh dek, kamu harusnya begitu loh dek. Nah saran-saran itu, nasihat-nasihat itu, omongan-omongan dari papa mama kita, dari kakak kita, itu bisa menjadi bisa menguatkan kita, bisa mendorong kita supaya kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Nah, sekarang ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya di Mazmur 145 ayat yang ke-19. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ya, sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajar kami untuk tidak takut lagi. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau, karena Allah yang hebat. Karena Allah sudah mengutus Tuhan Yesus mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami. Dan juga mengirim Roh Kudus untuk selalu menyertai kami ketika kami menghadapi kesulitan. Baik kami mengalami kesulitan mengerjakan tes, kami diejek oleh teman-teman, maupun kesulitan yang lain. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Ya, saat ini waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa adik-adik lakukan dengan dua cara ya. Yang pertama bisa adik-adik transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik juga bisa scan kris berikut ini. Saat ini ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan saat ini ayo arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Wah, adik-adik hebat sekali. Sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum ibadah ini selesai, Lause tetap terus mengajak adik-adik semua yang lagi ibadah di rumah, yang lagi nonton video ibadah ini, ayo ikut kita sama-sama beribadah secara onsite ya, setiap hari Minggu di jam yang sama.
jam 9.15 di lantai 3. Oke, Lause tunggu ya kehadirannya. Dan juga jangan lupa untuk share video ibadah kita ini ke teman-teman ataupun ke saudara-saudara kalian yang mungkin pada pagi hari ini juga belum beribadah, biar mereka juga bisa mengikut ibadah dan menerima berkat. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.